Dan itu yang namanya pemimpin. Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tadi ada berita pidato dari Mualim, Gubernur Aceh. Dia mengatakan, kami Aceh minta maaf, kami ingin berpisah seperti Timor Leste. Dan kita mendengungkan terus-menerus Pancasila, NKRI harga mati, tanpa paham bahwa relasi kita dengan Aceh terhalang karena arogansi kekuasaan. Saya tahu watak para pengemudi Surabaya tahun 80-an tuh kasar, tetotet, jancuk. Tapi tadi saya tidak mendengar itu dan tidak melihat ada semacam bahasa tubuh yang marah. Pohon yang ditanam oleh Ibu Risma menurunkan tekanan darah dari 200 ke 120. Jadi apakah Ibu Risma pada waktu itu seorang wali kota? Bukan, dia seorang psikolog. Dia seorang psikiater yang tahu cara menurunkan emosi warganya. Dan itu yang namanya pemimpin. Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tugas utama pemimpin adalah memberi makan pada batin manusia, memberi makan pada otak manusia. Dan kelihatannya Surabaya sudah berhasil. Stunting tadi jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ini kota yang punya masa depan. Masa lalunya panjang. Teman saya riset tentang Surabaya, disertasinya disimpan di Taipei, di Taiwan, menunjukkan bahwa abad pertama udah ada relasi diplomatik antara Surabaya dan Beijing dan Cina. Tahun 500 Surabaya udah jadi kota metropolitan, bergaul dengan Paris. Tahun 45 Surabaya menjadi kota yang memungkinkan kita ingat bahwa kepahlawanan dimulai dari kemarahan terhadap kolonialisme. Tapi kita juga ingat Surabaya adalah kota intelektual yang diasuh oleh Cokroaminoto, tempat founding parents kita belajar. Surabaya adalah kota CIA. Semua intel Asia dulu pernah saling ngintip di Surabaya. Seorang perempuan namanya Matahari dikenal pernah beroperasi di sini. Jadi kita lihat bagaimana kelengkapan Surabaya dari segala aspek. Dan kita menginginkan itu dirawat kembali sebagai ingatan sejarah sekaligus proyeksi masa depan, bahwa kita bisa membentuk kembali republik yang hancur ini dari Surabaya. Ada jejak sejarah, ada peradaban metropolis, ada keragaman kultur. Tetapi inti dari sebuah kota adalah persahabatan, humanity. Inti dari kota adalah solidaritas. Dan itu yang kita tagihkan pada teman-teman muda hari-hari ini. Dapatkah Anda melanjutkan kota ini supaya betul-betul dari kota ini ada harapan untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang human. Kita mulai lihat bagaimana kehidupan politik kita diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, oleh kegelisahan. Dan saya menangkap semacam undercurrent politics, arus bawah politik yang lagi menggeliat untuk nyari celah muncul di jalan-jalan raya karena kesulitan ekonomi, karena kerusakan lingkungan, karena ketidakpercayaan pada pemimpin, karena kegagalan diplomasi internasional. Pertanyaan saya, sanggupkah Surabaya mengambil risiko untuk menjadi semacam peneduh negeri? Anda lihat
Kemarin, Bu Risma, Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas? Yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana-dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi? Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Tadi ada berita pidato dari Mualim, Gubernur Aceh, dengan sangat miris dia mengatakan, kami Aceh minta maaf karena mungkin sekali republik ini tidak akan lagi utuh. Kami ingin berpisah seperti Timor Leste. Diucapkan oleh gubernur, artinya ada problem pada bangsa ini. Dan kita mendengungkan terus-menerus Pancasila, NKRI harga mati, tanpa paham bahwa relasi kita dengan Aceh terhalang karena arogansi kekuasaan. Relasi kita dengan Aceh terhalang oleh seseorang yang manggul-manggul beras di situ. Yes. Kenapa Jules mesti manggul-manggul beras? Hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya 2 dengkul yang kuat. Dan Termul memang kuat di dengkul. Yes. Jadi kita mau baca Indonesia dari Surabaya. Kita mau baca negeri ini dari sejarah perjuangan para pahlawan, para pemikir awal bangsa ini, dan mulai melihat bahwa tanpa human solidarity, tanpa prinsip humanity, hilang yang namanya NKRI. NKRI dihasilkan karena 2 prinsip itu. Bahkan Bung Karno bilang solidaritas manusia itu bukan sekedar himbauan untuk merdeka, tapi himbauan untuk menjaga perdamaian dunia. Dan itu yang dihasilkan di 1955 di Konferensi Asia Afrika. Jadi isu kita ini spirit of humanity, artinya spirit untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada di kita, itu kemampuan untuk peka pada sesama manusia. Saya menganggap bahwa public lecture semacam ini harus diperbanyak karena kita ingin berinvestasi di bidang humanity. Kalau Anda bicara tentang kehidupan dunia hari ini, semua anak muda dia nggak peduli lagi dengan nationality-nya dia percaya pada spirit of humanity. Anak-anak muda dunia tata bahasa mereka adalah do you speak global security, karena ada problem Iran, karena ada problem Venezuela, ada problem Bulgaria, ada problem Nepal. Do you speak global security? Negeri kehidupan global kita sedang sangat berbahaya, tapi itu biasa karena dialektika politik dunia memerlukan realignment, upaya untuk menstabilkan kembali. Asumsi-asumsi multilateral hilang, asumsi bilateral hilang, karena arogansi kekuasaan bisa memaksa satu negara tunduk setunduk-tunduknya. Anak muda sekarang bicara juga tentang do you speak environmental ethics, karena merasa bahwa nasib bumi ini harus diasuh oleh kami anak-anak muda yang dalam 23 tahun ke depan akan mengalami efek katastrofi yang paling berbahaya dari perbuatan generasi hari ini. Anak muda juga bicara tentang human solidarity itu. Jadi ini tema yang bagus, tinggal kita breakdown. Pertama adalah partai mana yang mampu untuk mengucapkan secara tegas prinsip back to spirit of humanity. Partai mana yang mampu mengatakan bahwa kami hanya percaya human solidarity. Anda pilih partai-partai, Anda lihat podcast mereka itu.
Kalau partai-partai itu do not speak global security, tidak paham, do not understand environmental ethics, dan illiteracy dalam soal human solidarity, tinggalkan partai-partai itu. Upaya kita untuk masuk dalam peradaban politik yang memungkinkan kita ucapkan human solidarity, spirit of humanity, dibatalkan oleh rencana untuk mengangkat memilih kepala daerah hanya melalui forum DPRD. Apakah forum DPRD bisa dipakai untuk debat semacam ini? Jadi calon pemimpin nanti itu sekedar bawa amplop, taruh pada ketua DPRD, selesai problem. Padahal kita ingin uji kemampuan berpikir calon-calon kita. Karena anak muda hari ini ingin kompetisi habis-habisan di 2009 dengan kemampuan argumen. Kita ingin pastikan itu, bahwa demokrasi memang mahal, tapi jangan dibuat murah dengan menjual murah kedaulatan rakyat. Kan kalau pemerintah bilang bahwa oke, pemilu mahal, oleh karena itu dibuat murah aja. Di mana? Bikin di DPRD. Memang jadi murah. Tetapi kedaulatan rakyat justru ikut murah karena akan dinilai oleh tebalnya amplop. Jadi kita hati-hati bahwa solidaritas itu mesti diperkuat untuk menghalangi arogansi kekuasaan. Dan saya percaya bahwa forum ini akan menghasilkan keinginan luhur untuk mulai mengatakan bahwa kami Surabaya, kami bisa menghasilkan kembali Indonesia yang bermoral, Indonesia yang berpikir. Terima kasih.